Makanan dan minuman yang beredar di Indonesia tidak lepas dari peran bahan tambahan pangan atau BTP. Bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Menurut BPOM, BTP yang paling banyak digunakan oleh produsen makanan minuman adalah pemanis, pengawet, dan pewarna. BTP pemanis banyak digunakan oleh industri makanan untuk menciptakan rasa manis yang sama, bahkan lebih tinggi dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan pemanis alami. Selain itu, pengurangan biaya produksi dengan penambahan BTP kerap menjadi alasan produsen pangan untuk mengganti pemanis alami menjadi pemanis buatan. Untuk itu, untuk ibu yang tengah hamil diharuskan untuk selalu perhatikan asupan makanan minumannya, karena nantinya dapat berdampak yang sangat besar pada si janin. Karena sekarang makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan makin banyak ditemukan dan diklaim aman dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Namun, banyak ibu yang masih mempertanyakan apakah pemanis buatan ini aman untuk dikonsumsi untuk ibu hamil. Bila dilihat dari fungsinya, pemanis buatan merupakan pengganti gula pasir atau sukrosa. Jenis pemanis yang aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui adalah pengganti gula sintetis yang berasal dari tanaman dan gula alami. Sehingga pemanis buatan ini ada yang memiliki kalori dan ada juga yang tidak memiliki kalori. Pemanis buatan yang berkalori akan menambah jumlah total kalori dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi. Contohnya dapat kita temukan dengan nama sukrosa, fruktosa, dektosa, maltosa, madu, dan gula jagung. Sedangkan pemanis buatan yang tidak mengandung kalori tidak akan meningkatkan kadar gula darah maupun berat badan. Dengan kata lain, pemanis buatan aman untuk dikonsumsi untuk ibu hamil dan ibu menyusui yang menderita diabetes maupun yang sedang menjaga berat badan. Hal ini dikarenakan tingkat rasa manis yang dimiliki pemanis buatan sangat tinggi dibandingkan gula biasa, sehingga pemakaian sedikit saja sudah sangat cukup guna membuat makan atau minuman terasa manis tanpa menambahkan kalori. Selama mengkonsumsi manis buatan dengan jumlah batas wajar, jenis manis ini dianggap aman untuk kehamilan. Dalam arti tidak akan menyebabkan penambahan berat badan yang berlebihan. Namun demikian, wanita yang mengalami obesitas atau diabetes sejak sebelum hamil maupun yang mengalami diabetes dalam kehamilan tetap harus membatasi mengkonsumsinya. Ada juga pemanis buatan yang rendah kalori, yakni berasal dari gula alkohol. Jenis pemanis ini kerap ditemukan dalam makanan atau minuman berlabel bebas gula. Contohnya adalah sorbitol, xilitol, isomaltose, manitol, dan pati terhidrogenasi. Secara teknis, pemanis jenis ini bukanlah gula dan akan diubah menjadi lemak di dalam tubuh. Ada pula pemanis tak berkalori yang sebagian besar dibuat secara kimia, tetapi sebetulnya ada juga yang dibuat dari bahan alami. Satu hal yang pasti, semua jenis pemanis ini level rasa manisnya berkali-kali lipat dari gula pasir, sehingga hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit untuk ditambahkan ke dalam makanan maupun minuman. Ada beberapa pemanis buatan yang aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui untuk dikonsumsi seperti yang pertama, asesulfam kalium. Pemanis ini biasanya ditambahkan pada makanan yang dipanggang atau makanan dingin seperti es krim, gelato, puding, dan minuman. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) menganggap pemanis ini aman bagi ibu hamil dan ibu menyusui selama dikonsumsi secara wajar. Yang kedua, aspartam. Pemanis ini kerap ditambahkan ke dalam minuman bersoda, puding, sereal siap jadi, minuman kemasan, permen karet, produk susu, dan obat-obatan, tetapi tidak dapat digunakan untuk memasak. Menurut FDA, aspartam tergolong aman untuk dikonsumsi untuk ibu hamil dan ibu menyusui, namun harus dibatasi jumlahnya. Aspartam tidak boleh digunakan untuk wanita hamil dengan penyakit fenilketonuria, gangguan hati, atau yang memiliki kadar fenilanin tinggi di dalam darah. Yang ketiga, sukralosa. Sukralosa merupakan turunan gula pasir yang mengalami perubahan pada rantai kimianya. Jenis manis ini kian populer digunakan sebagai pemanis dalam berbagai produk makanan dan juga untuk memasak. Menurut FDA, sukralosa tergolong aman untuk dikonsumsi siapapun, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Yang keempat, gula alkohol. Sorbitol, manitol, dan xilitol adalah jenis gula alkohol yang dianggap aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Namun konsumsinya tetap harus dibatasi karena mengandung kalori. Ada sedikit efek samping akibat mengkonsumsinya seperti kembung, diare, dan kram perut.
Meski demikian, ada pula efek positif yang bisa didapat, yakni mengurangi pembentukan karang gigi dan mencegah gigi berlubang, khususnya untuk pemanis xilitol. Itulah manfaat dan apa saja pemanis buatan yang aman dikonsumsi untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.